Oke, teman-teman di sini saya akan sharing kepada kalian terkait dengan, apa yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman, bergabung di jemaah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Syiful Umah, biasa dipanggil Galih, saya angkatan 2017 dan, berikut adalah kontak saya. Misalkan teman-teman nanti pengen tanya-tanya lebih lanjut atau sharing-sharing bisa menghubungi kontak saya tersebut. Nah, di sini saya juga ingin, menyampaikan singkat, terkait dengan riwayat organisasi dan kepanitiaan. Jadi selama di kampus, selama di Manyar, kegiatan-kegiatan saya didominasi oleh, kegiatan-kegiatan di jamaah. Dan alhamdulillah selama di, jamaah saya diamanahi beberapa, yaitu yang pertama terkait dengan, eee, di departemen kaderisasi, alhamdulillah diamanahi sebagai kepala departemen, kemudian di himpunan, eee, diamanai sebagai kepala divisi pengembangan keilmiahan dan, sebelumnya pernah menjabat juga sebagai staf di Departemen PHBI Jemaah. Kemudian, saya juga, pernah diamanahi di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh jemaah, yaitu adalah, gradasi atau Gemar Ramadan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, itu adalah, rangkaian kegiatan Ramadan di kampus ITS Manyar. Nah, alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua waktu itu tahun 2019 dan, alhamdulillah, saya juga diamanahi sebagai, ketua panitia, peringatan Idul Kurban di Kampus Manyar, selama 2 periode, tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi memang, kegiatan saya selama di kampus, didominasi oleh, kegiatan-kegiatan jemaah. Dan alhamdulillah, di sela-sela kesibukan tersebut, saya juga berkesempatan untuk, mengikuti beberapa kompetisi juga. Nah, artinya dengan, kesibukan-kesibukan di organisasi, di kepanitiaan, dengan manajemen yang baik pula, insya Allah, akan ada waktu juga untuk, eee, berkompetisi seperti itu. Baik, fokus kita kali ini adalah, kita akan, saya akan sharing kepada teman-teman terkait dengan apa saja yang akan didapatkan ketika teman-teman, bergabung di jemaah. Jadi secara umum, benefit yang diperoleh saya bagi di 3 kategori teman-teman. Yang pertama adalah dari segi organisasi, kemudian dari segi ukhuwah, ada juga, dari segi amal ibadah. Nah, dari segi organisasi, secara umum memang jemaah ini adalah wadah untuk, pengembangan minat bakat, kita. Jadi, teman-teman tahu di jemaah ada beberapa departemen ya, ya ada yang pertama adalah syiar, kemudian ada, kaderisasi, kemudian ada BPU, Badan Pelayanan Umat, ada media dan keputrian. Nah, di departemen tersebut, teman-teman bisa menyalurkan, minat dan bakat kalian. Artinya, eee, bagi teman-teman yang, eee hobi atau minat di kegiatan-kegiatan dakwah, di syiar seperti itu, kajian-kajian. Nah, itu bisa dikembangkan di departemen syiar. Kemudian bagi teman-teman yang, eee, mempunyai minat di, pengembangan sumber daya mahasiswa, itu bisa masuk di, departemen kaderisasi. Kemudian bagi yang suka, eee, kegiatan-kegiatan, eee, kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan keumatan. Seperti itu, bisa masuk di BPU. Kemudian yang, hobi desain, yang suka desain, itu bisa masuk di, media, seperti itu. Dan memang, dari departemen-departemen ini mewadahi, eee, potensi dari masing-masing kita, Rek. Insya Allah dengan teman-teman, gabung di jemaah, kemudian teman-teman masuk di salah satu dari departemen ini, insya Allah, potensi dari kalian akan terasah di sini. Dan insya Allah karya-karya yang tuangkan melalui departemen tersebut,
akan berdampak juga kemanfaatannya. Nah, selanjutnya teman-teman juga tentunya ketika mengikuti organisasi, kalian akan, melatih diri juga untuk, terkait dengan manajemen diri, manajemen waktu, kemudian manajemen kegiatannya juga. Sehingga, organisasi ini bukan, menjadi beban untuk kita, karena dari awal memang kita, eee, berminat untuk mengikuti atau berminat untuk daftar, sehingga, komitmen kita itu, eee komitmen kita perlu dibuktikan, yaitu dengan kita manajemen. Karena, ketika teman-teman nanti mengikuti organisasi tentunya bakal ada acara-acara yang, saling bertumbukan, terutama terkait dengan kegiatan kuliah ya, itu, hal yang umum, tapi dengan teman-teman memiliki manajemen yang baik, kemudian melatihnya, insya Allah, ini akan menjadi, eee, sarana yang baik untuk kalian berkembang, seperti itu. Kemudian, eee, dari aspek organisasi itu. Nah, di sini ada aspek juga adalah ukhuwah. Nah, ini ya terkait dengan relasi teman-teman. Ketika kalian, gabung organisasi tentunya relasi itu real teman-teman dapatkan. Dan ketika teman-teman join CMAA, insya Allah relasi tersebut akan banyak, Rek. Eee, Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, yaitu dari teman-teman seangkatan seperti itu, dari kakak tingkat, tapi teman-teman juga ada relasi dengan dosen-dosen. Nah, biasanya, eee, teman-teman jemaah itu ada kekhasannya, ada kepopuleran tertentu seperti itu, sehingga sama dosen-dosen itu kadang mudah dikenali, "Oh, arek iki, eee, anggota jemaah," seperti itu. Nah, dia juga aktif di, masjid seperti itu dan insya Allah, dosen-dosen kemudian tendik juga, itu insya Allah akan mudah hafal, Rek. Nah, kemudian, ada relasi juga kepada takmir, kemudian dengan alumni, alumni jamaah ataupun alumni, diploma sipil seperti itu. Dan teman-teman juga bakal punya relasi dengan, aktivis dakwah di, jurusan lain, di LDJ lain. Nah, itu, sangat bagus juga. Kemudian teman-teman, bisa juga dapat relasi di LDK, di Manarul, seperti itu, di JMMI. Nah, ataupun di LDK lainnya, misalkan di PENS, di UKKI, atau di SKI, PPNS, seperti itu. Relasi seperti ini untuk aktivis dakwah itu, potensinya sangat besar dan bisa dikembangkan untuk, kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Nah, kemudian teman-teman juga, akan mendapatkan lingkungan yang, positif dan produktif. Nah, di sini, sederhananya adalah ketika teman-teman, ada tugas-tugas kuliah seperti itu ya, teman-teman bisa, saling sharing seperti itu. Nah, mungkin tugas-tugas juga bisa, di-sharing-kan kepada kakak tingkat. Nah, itu juga, sangat membantu, Ra. Dan teman-teman juga, bisa mengikuti lomba dengan, anggota jemaah. Nah, kebetulan kader-kader jemaah itu selain aktif di kegiatan dakwah juga aktif di, keilmiahan, di kompetisi-kompetisi seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa kader juga sudah terbukti, apa namanya, kompetensinya, dilihat dengan, prestasi mereka yang, dicapai seperti itu. Kemudian, yang salah satu yang penting juga adalah teman-teman memperoleh, ukhuwah dengan sesama angkatan itu sebagai, saudara seperjuangan. Sehingga, lika-liku kegiatan kalian selama di kampus insya Allah akan, eee, lebih mudah dijalani dengan teman-teman memiliki, eee, sahabat karib seperti itu ya, saudara seperjuangan seperti itu. Sehingga, mungkin, beban-beban kuliah, tugas-tugas kuliah, kemudian ketika teman-teman ada project lain, baik itu terkait dengan, projek dakwah atau projek kuliah atau projek yang lain-lain, insya Allah akan, bisa dibantu seperti itu. Kemudian lanjut, ini dari segi amal ibadah. Nah, ini sederhananya adalah, kita akan memperoleh, eee, teman-teman
yang bisa menjadi reminder kebaikan bagi kita. Nah, contohnya adalah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaah itu seperti mengaji, tahsin, kemudian ada kajian juga, seperti itu. Nah, itu, eee, kita bisa jadi, suatu saat merasakan futur atau malas begitu ya. Tapi dengan kita memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, kita, bisa diingatkan dengan teman-teman kita, bahwasanya, "Eh, ayo ngaji," kemudian, "Ayo ikut kajian ini, ayo ikut kajian ustadz itu," seperti itu. Sehingga, ajakan untuk senantiasa berada dalam kegiatan-kegiatan yang, positif, insya Allah, akan lebih mudah, Kemudian, teman-teman juga, bisa diingatkan terkait dengan sholat fardu, seperti itu. Kemudian biasanya sharing-sharing juga. Nah, ini sharing-sharing di serambi masjid atau di sekre biasanya itu, ketika teman-teman longgar, biasanya itu sharing-sharing terkait dengan wawasan keislaman, isu-isu Islam saat ini seperti apa. Nah, itu, bisa menjadi sarana gitu loh, dan itu, mmm, sangat baik untuk kita. Baik secara umum, tadi itu terkait dengan benefit yang akan teman-teman peroleh. Yang pertama terkait dengan organisasi, kemudian dari aspek, eee eee, amal ibadah, kemudian dari aspek, ukhuwah, seperti itu. Dan insya Allah memang, jemaah ini adalah wadah untuk berproses yang baik dan terbukti dengan kader-kadernya yang, eee, apa namanya, kompetensinya, cukup bagus. Dan insya Allah teman-teman ketika join di jamaah akan mendapatkan ilmu serta pengalaman yang banyak dan insya Allah, akan bermanfaat di, kehidupan teman-teman selanjutnya. Jadi, saya rasa saat ini adalah, saatnya yang tepat bagi teman-teman untuk, bergabung, nah dan ambil bagian di jamaah. Mulai terlibat di, kegiatan-kegiatan jamaah. Syukur-syukur, teman-teman, eee, bisa bergabung, bisa mendaftar menjadi pengurus di jamaah. Baik itu mungkin, terkait dengan penyampaian benefit yang akan teman-teman peroleh ketika teman-teman, gabung di jamaah. Insya Allah, untuk hal-hal yang, perlu ditambahkan akan ditambahkan oleh teman-teman, saya, Mas Hazen, Mas Roni, atau Mbak Asna, seperti itu. Dan saya mohon maaf, ketika penyampaian saya ada, kata-kata yang kurang jelas atau hal-hal yang kurang berkenan, eee, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke, sesi diskusi,